أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى حبيب قلوب العالمين سيد المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Pertama-tama marilah kita senantiasa manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi taufik untuk bisa bersama-sama melanjutkan perkuliahan kita ini. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada ahlul bait beliau para maksumin salamullah alaihim ajmain. Mudah-mudahan kita semua kelak memperoleh syafaat dari beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita ya. Kali ini kita masuk pada sesi yang ke-6, di mana tentunya mata kuliah kita kali ini adalah tentang fikih akhlak. Pada sesi kali ini kita akan coba melihat tentang silaturahim ya, tapi dari sisi fikihnya seperti apa, apakah silaturahim ini tuh seperti apa kalau kita misalnya tinjau dari segi fikihnya, dimana sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa tindakan atau perbuatan berupa silaturahim itu menjalin hubungan dengan sesama itu tentunya dari segi etika, dari segi moral ataupun akhlak, tentunya termasuk di antara bagian yang dikategorikan sebagai akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji tentunya. Dan itu kita sadari semua bahwa tindakan semacam ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam ajaran suci Islam, bahwa semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita untuk menjalin silaturahmi dengan siapapun juga, tentunya untuk memperkuat, untuk tujuan-tujuan memperkuat persaudaraan, mempererat ukhuwah dan lain sebagainya. Dan ini kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, riwayat-riwayat ya begitu banyak yang mengisyaratkan tentang kemuliaan daripada sikap atau tindakan silaturahim ini. Namun di sini kita akan melihat bagaimana pandangan, istilahnya ya pandangan awal, atau misalnya ya pandangan secara umum ya. Artinya kita tidak akan mengulas secara lebih jauh terkait dengan silaturahim ini dari segi syariat atau dari segi fikihnya, tapi ya kita sekedar ingin mengenal bagaimana dari aspek atau dimensi fikihnya terkait dengan silaturahim ini. Tentu sebagaimana umumnya bahwa sebelum kita masuk pada kajian-kajian yang bersifat hukum, maka terlebih dahulu kita akan menjelaskan, akan mengungkapkan apa makna daripada silaturahim ini ditinjau dari segi bahasanya. Tentu kalau kita lihat dari kosakata yang digunakan di situ, tentu ini adalah istilah dalam bahasa Arab ya, di mana silaturahim itu terdiri dari silah dan ar-rahim. Nah, as-silah secara leksikal atau secara bahasa itu merupakan bentuk masdar dari kata wasalah. Tentu teman-teman mengetahui bahwa wasalah ini kan ya secara bahasanya itu adalah menyambung, bersambung, yang merupakan antonim dari kata fasalah. Fasalah itu kan memisah, faslul khitab,
faslun, kelas misalnya diistilahkan faslun, faslul awal, faslul tsani, faslul tsalits. Nah itu ada skat-skat, ada eh, ada yang membatasi berbeda dengan wasolah yang istilahnya sambung. Nah ketika dikaitkan dengan atau ketika diidhofahkan dengan, jadi kalau kita kaitkan antara kata sila dengan rahim itu, maka itu akan tentunya akan memberikan suatu makna yang istilahnya sebuah kedekatan atau hubungan yang ya tentunya yang sangat dekat. Adapun kalau itu dari segi pengertian secara bahasa ya, tapi tentunya teman-teman bisa merujuk kepada kamus-kamus yang ada yang menjelaskan tentang kata silaturahim ini. Ya kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan kita mengenal silaturahmi ya, silaturahmi, meskipun ada sebagian yang berupaya untuk mengubah dari silaturahmi menjadi silaturahim, tentunya dengan perspektif yang dia miliki. Nah makna istilah daripada silah ini ya, karena ia bukan hakikat syariah tentunya ya, maka misdak atau representasi daripada sila ini ya tentunya berbeda-beda menurut sesuai dengan budaya, sesuai dengan tempat atau waktu ataupun bahkan individu ya. Itu karena dia bukan hakikat syariah. Hakikat syariah ini adalah sebuah istilah ya, sebuah istilah yang digunakan di dalam ilmu usul, itu yang menjelaskan bahwa istilah-istilah yang ada di dalam fikih itu ya istilahnya di-create atau diciptakan atau merupakan inovasi daripada syariat. Dan tentunya teman-teman bisa merujuk kepada pembahasan usul fikih tentang istilah-istilah hakikat syariah ini, itu bisa merujuk kepada pembahasan tentang al-wad', yaitu penempatan atau penetapan suatu kata untuk suatu benda tertentu, untuk suatu aktivitas tertentu. Nah itu terkait dengan silah ya. Adapun misalnya kata rahim itu ya berarti mungkin ya kita sudah sering mendengar. Kalau di sini kita mengenai bahwa rahim itu adalah tempat janin tumbuh dan berkembang. Adapun bentuk jama atau bentuk pluralnya itu adalah arham. Huwaladzi, ada sebuah ayat di sini, huwaladzi yang kita nukilkan, huwaladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha'u la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah, yaitu Allah lah istilahnya, yang membentuk, mempola kita di dalam fil arham, yaitu rahim, bentuk jama atau bentuk plural daripada rahim itu. Nah tentu ada berbagai macam pendapat ya terkait dengan arti kekerabatan yang istilahnya meliputi hubungan atau dan koneksi antara yang terkait, bahwa satu rahim itu menyatukan mereka. Ya semua orang yang sampai pada satu orang tua yang sama ya dalam Islam itu di dalam istilahnya rahim.
dalam rahim itu. Adapun kalau kita mau lihat secara bahasa dan secara uruf itu rahim ya berarti semacam kekerabatan, tapi tidak terbatas pada kerabatan tertentu, tapi secara mutlak ya, kerabatan yang secara mutlak. Kalau kita mau lihat misalnya pengertian yang dikemukakan oleh Shahib atau Ibnu Manzur di dalam Lisanul Arab, di mana ya tidak ada lah istilahnya perbedaan antara baik yang ahli waris ataupun bukan yang ahli waris, baik yang mahram ataupun non mahram, muslim ataupun non muslim ya, dari pihak orang tua dan salah seorang di antara mereka itu, ya ini pengertian secara mutlak daripada rahim itu. Artinya secara bahasa, secara urf itu ya kekerabatan, persaudaraan itu ya mencakup hal-hal yang disebutkan barusan itu. Sehingga kemudian rahim yang dalam bahasa syariat juga ya berarti seperti ini. Maknanya sama seperti asalkan ya tidak terlalu jauh. Sehingga ya urf pun atau tradisi pun itu tidak menganggapnya sebagai kerabat lagi. Ada juga yang mengungkapkan bahwa ya hubungan kekerabatan kausal atau sababi. Sababi itu, sababi dalam pengertian bahwa ya kebalikan dari anonim daripada nasabi itu ya. Kalau sababi itu dikarenakan ada faktor eksternal, ada faktor-faktor luar, misalnya pernikahan, sehingga adanya hubungan pernikahan, ikatan pernikahan, sehingga kemudian terjadilah apa istilahnya, seseorang itu menjadi mahramnya. Adapun di sini kita coba ungkapkan bahwa makna daripada arham itu mencakup baik kekerabatan yang sifatnya nasabi maupun kekerabatan yang sifatnya sababi. Karena dalam beberapa nas kekerabatan sababi juga itu disebut sebagai kekerabatan nasabi, misalnya ja'alul musahara nasaban lahiqan. Oleh karena itu ya seseorang wajib untuk tidak memutus hubungannya dengan kekerabatan yang sifatnya sababi itu. Ya, sababi kan sudah jelas ya. Sababi itu adalah ada faktor eksternal yang kemudian mengikat antara satu orang dengan orang yang lainnya. Berbeda misalnya dengan nasabi itu diikat oleh karena memang dia adalah memiliki ikatan keturunan yang sama, berasal dari orang tua yang sama, ibu dan ayah yang sama, sehingga itu disilakan dengan nasabi. Nah, kita kembali bahwa pandangan ini sesuai dengan makna daripada rahim itu secara harfiah dan urf itu ya, melihat ayat-ayat dan riwayat itu dapat dikatakan bahwa yang namanya rahim itu dalam literatur keagamaan itu dapat diterapkan pada hal-hal lain selain kekerabatan nasabi dan jasmania, dan ya mencakup beberapa ikatan spiritual, ikatan maknawi. Ini bisa kita lihat misalnya dalam surah Al-Hujurat ya ayat 10 itu dijadikan sebagai dasar atau landasan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, innamal mu'minun ikhwah, bahwa orang-orang beriman itu ya bersaudara. Artinya yang mengikat itu bukan karena dia memiliki orang tua atau ayah dan ibu yang sama sehingga dia dianggap sebagai bersaudara, tetapi yang mengikatnya itu adalah iman itu sendiri, sehingga dengan keimanan yang sama maka orang-orang itu diikat oleh persaudaraan seiman. Makanya dianggap sebagai innamal mu'minun ikhwah, bahwasanya seorang orang-orang mukmin itu adalah
bersaudara. Nah, itu penjelasan tentang apa istilahnya silah dan rahim ini. Nah, kita coba lihat dari lisanul Arab bahwa silaturahim itu ya, silaturahim itu yaitu sebagai ikatan, sebagai bentuk ikatan, perhatian dan berbuat baik kepada arham. Kalau Ibnu Asir menganggapnya bahwa ya sebagai kebaikan dan kemurahan hati kepada kerabat, itu silaturahim itu ya dimaknai kebaikan dan kemurahan hati pada kerabat, baik yang kerabat yang nasabi maupun yang sababi, dan kebaikan kepada mereka, dan sebagai bentuk keselarasan dan perhatian terhadap kondisi mereka meskipun mereka itu adalah kerabat jauh ya, dan bukan individu yang ya istilahnya dianggap layak. Adapun kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Naraki, seorang ulama akhlak, meyakini bahwa silaturahmi itu adalah berbagi kekayaan, berbagi kedudukan, kebaikan-kebaikan duniawi lainnya yang diperoleh oleh seseorang. Itu dia mengarah ke sana, itu berbagi itu. Kalau kita lihat juga Khaja Nasiruddin Tusi mendefinisikan bahwa silaturahmi itu adalah membuat kerabat dan rekan dekat itu berpartisipasi dengannya dalam kekayaan duniawi, yaitu dia ikut menjadi bagian daripada apa yang dimilikinya itu silaturahim itu. Nah, sehingga menurut riwayat dan definisi yang telah disebutkan bahwa silaturahim itu ya berarti hubungan yang erat ya, sifatnya erat dan hubungan dengan kerabat dan saudara, dan hal itu menemukan manifestasi eksternal dalam berbagai bentuk. Kadang-kadang hal itu sesederhana misalnya memberi salam, mengucapkan salam kepada, menanyakan keadaan pada sesama, dan ya kadang-kadang juga dalam bentuk pertemuan, misalnya pertemuan langsung tatap muka, misalnya face to face. Bisa juga dalam bentuk bantuan material, spiritual dalam situasi yang tepat. Ya pada akhirnya adalah kontak langsung ataupun tidak langsung sedemikian rupa sehingga ya dirasakan bahwa ikatan kekerabatan itu terjalin. Kekerabatan itu terjalin seperti itu. Nah, Islam memberikan perhatian khusus ya pada soal silaturahim ini. Dan karena banyaknya manfaat dan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, dan mencapai kesempurnaan individu dan sosial juga ya, menganggapnya tidak boleh ditinggalkan. Jadi yang namanya silaturahim itu adalah sesuatu yang betul-betul sangat diperintahkan atau sangat dianjurkan. Kalau dalam tinjauan akhlak adalah sesuatu yang memang sangat dianjurkan. Tapi bagaimana kalau kita melihat dari segi fikihnya, tentunya ya kita harus melihat bagaimana dalil-dalil yang digunakan, karena kan fikih itu melihat berbicara tentang hukum taklifi, di mana ya hukum taklifi itu kan membahas tentang wajib tidaknya, harus tidaknya, haramnya, dan seterusnya. Itu membahas tentang taklif. Nah, apakah silaturahim ini dari segi fikih itu tentunya mengarah ke sana, menjelaskan tentang hal itu ya, tentunya kita harus merujuk kepada dalil-dalil. Nah, kalau kita melihat bahwa ada banyak ayat-ayat Al-Qur'an ya, kalau kita lihat di sini, kita coba mengungkapkan beberapa ayat Al-Qur'an, di mana ayat pertama itu disebutkan bahwa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini ya, kita lihat di sini ada istilah arham ini. Nah, berkaitan dengan arham di sini, kalau ayat yang kita nukil di situ arham, ya kalau dari sisi i'rabnya itu kan di sini mansub ya, arhamah. Tapi ya itu bisa berdasarkan apa yang kita kemukakan di sini, itu bisa dibaca dalam 3 cara. Artinya kita bisa berikan i'rab yang berbeda-beda, sehingga dari situ kita akan melihat sejauh mana pembacaan daripada arham itu yang nantinya akan berpengaruh pada pandangan yang akan dikemukakan itu. Misalnya bentuk pertama, jadi kata arham itu bisa dibaca dalam bentuk marfu. Dan ketika dibaca marfu, ya tentunya dia sebagai mubtada untuk khabar yang mahdhuf istilahnya. Khabarnya itu tidak disebutkan atau dihapus di situ, mahdhuf. Jadi dibaca marfu. Nah, kalau kita baca semacam itu, maka ya di situ bisa disimpulkan bahwa kalau dibaca marfu maka itu akan menunjukkan wajibnya silaturahim itu, dan haram istilahnya memutus silaturahim. Itu kalau kita mencoba untuk membaca daripada arham ini dengan menggunakan i'rab rafa marfu. Nah, adapun bentuk kedua di mana arham itu dibaca majrur, yang dalam hal ini ya tidak akan ada hubungan apapun dengan pembahasan kita kalau kita baca secara majrur. Itu yang kedua. Adapun yang bentuk yang ketiga, kata arham itu kalau dibaca mansub, nah, tentunya di sini dikatakan bahwa ya dia memiliki tarkib atau susunan yang dibagi menjadi 2 jenis susunan, di mana tarkib atau komposisi yang pertama itu ya adalah mansub, dan arham itu atap kepada jar majrur. Nah, tentunya dalam hal ini ayat tersebut juga tidak ada relevansinya dengan kajian kita. Nah, kalau kita melihat pada komposisi yang kedua di mana dia atap kepada Allah dan maknanya adalah sebagai berikut, misal wattaqullaha wattaqul arham. Nah, itu kan ada fi'il amr istilahnya, itu yang merupakan pendapat di mana menurut pandangan ayat mayoritas mufassir, maka ayat tersebut itu merujuk kepada kewajiban atau keharusan menjalin silaturahim itu. Jadi kita perhatikan misalnya ayatnya itu, ya ayyuhalladzina amanu taqu, itu wattaqullaha wal arhama, itu wal arhamu atau wal arhama, itu tergantung pembacaan kita. Itu kalau ditinjau dari kajian ayatnya ya. Nah, ada banyak riwayat yang juga menunjukkan makna ini. Di antaranya misalnya di sini riwayat yang sebutkan dari Jamil bin Darra, di mana aku bertanya kepada Imam Shadiq Alam tentang firman Allah, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama ini. Nah, Imam alaihissalam berkata arham adalah masyarakat yang telah Allah perintahkan menghormati mereka.
Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah telah menempatkan mereka di samping, atau namanya itu dari sisi sanad daripada riwayat ini ya, dengan indikator riwayat-riwayat yang begitu banyak, maka dilalah ayat tentang wajib menjalin apa, silaturahmi itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang cukup jelas. Itu ayat yang pertama dengan satu riwayat yang istilahnya sebagai, anggaplah sebagai dia sebagai karina ya, sebagai indikator yang mendukung makna daripada ayat itu. Kalaupun ya tentunya berdasarkan pembacaannya ya berdasarkan i'rab ya. Apakah i'rabnya itu kita nasabkan atau kita marfu'kan, rafa'kan. Nah, adapun ayat yang kedua, di mana ayat ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 27 ya. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Nah, ini ayat ini juga ada dua jalur ya untuk berargumen dengan ayat ini, di mana pertama bahwa silaturahim itu merupakan salah satu perjanjian ilahi, mitsaq ya. Dan kedua bahwa silaturahim merupakan salah satu representasi dari kalimat ma amarallahu bihi ayyusala. Ma amarallahu bihi ayyusala. Itu. Jadi lagi-lagi ayat ini bisa dijadikan sebagai dalil atau dia memiliki dilalah semacam itu. Adapun ayat yang ketiga dalam surah An-Nisa, ini ada beberapa ayat yang kita sebutkan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa dzil qurba jalija. Nah, dari segi dilala daripada ayat ini, makna daripada ini ya cukup jelas. Sebab setiap silaturahim itu adalah ihsan. Dan setiap ihsan itu ya juga merupakan silaturahim. Ihsan wa bil walidaini ihsana. Nah, seperti itu bentuk dilalahnya itu, di mana silaturahmi itu dikategorikan sebagai bagian daripada ihsan, yaitu melakukan ihsan dan berbuat baik, dan setiap ihsan itu juga merupakan silaturahim itu sendiri. Nah, itu beberapa ayat yang mungkin bisa dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan keharusan yang namanya silaturahim itu. Adapun di sini beberapa riwayat coba kita kemukakan, di mana riwayat-riwayat itu berkaitan dengan silaturahim itu juga dibagi menjadi beberapa kategori ya. Di mana yang pertama itu riwayat yang menjelaskan tentang kebaikan daripada silaturahim ini. Imam Shadiq misalnya bersabda, taqarrabu ilallahi ta'ala bil birri wa silatir rahim. Ya, dekatkan diri kepada Allah dengan cara berbuat baik dan silaturahim ini. Jadi ya silaturahim itu menjadi salah satu salah satu tools, salah satu alat untuk kemudian kita jadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi silaturahim itu, sehingga posisinya itu ya dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga itu dalam riwayat yang kedua, di mana riwayat yang kedua ini menjelaskan tentang efek-efek daripada silaturahim ini. Imam Ridha misalnya menyebutkan yakunur rajul yasilu rahimahu fayakunu qad baqa min umrihi 3 sinin fayusayyiruha Allahu 30 sana. Nah, ini ya mungkin ya dari segi keutamaannya itu mungkin kita bisa lihat dari, tapi
selain menjelaskan tentang keutamaannya, itu menjelaskan tentang bagaimana peran penting daripada silaturahim ini. Jadi silaturahim itu memiliki peran yang sangat penting di dalam sendi-sendi kehidupan kita. Bahkan dia punya kekuatan di mana dia bisa merubah yang tadinya umur seseorang itu sudah mendekati kematian, tapi dengan kekuatan yang dimiliki oleh silaturahim itu membuat atau menjadikan atau merubah umur yang pendek itu menjadi panjang. Itu keutamaan, tapi di sisi lain itu peran yang sangat penting. Jadi silaturahmi ini memiliki peran yang sangat penting sehingga tidak bisa disepelekan begitu saja. Nah, dalam riwayat berikutnya misalnya, silu arhamakum wa in qata'ukum. Jadi lakukan silaturahmi dengan kerabat kalian kendati mereka itu memutuskan silaturahim denganmu. Silu ini kan kalau kita mau lihat dari anggaplah misalnya riwayat ini adalah riwayat yang sahih, maka ya fi'il amr yang dia gunakan itu yang menunjukkan memiliki dilala tentang keharusan itu. Sil mangqata'aka, silakan jalin hubungan. Nah, ini merupakan hal-hal yang berisi atau memiliki kandungan semacam perintah yang bukan sekedar bukan sekedar adanya keutamaan, tapi ya memiliki suatu hal yang sangat urgen di situ. Itu saya kira yang bisa kita sampaikan terkait dengan silaturahim ini ya, dan ya tentunya masih perlu pengembangan terkait dengan pembahasan yang lebih jauh. Itu saya kira demikian. Mohon maaf, mohon doanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.